Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada tahun ini. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Kita tak lupa salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran bulan Ramadan yang sangat mulia ini merupakan tamu umat Islam. Karena hanya umat Islam, orang yang beriman, yang dipanggil untuk melaksanakan dan untuk menyambut tamu yang agung ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, mengapa harus kita sambut dengan penuh kegembiraan? Mengapa harus kita tunggu dengan penuh keceriaan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Inilah para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa harus demikian? Karena di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang disuguhkan kepada orang-orang mukmin. Di dalamnya ada puasa Ramadan, puasa yang wajib kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tadarus Al-Qur'an yang merupakan mengkaji daripada kitab bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sana juga ada Qiyamul Ramadan yang disebut sholat tarawih. Ini merupakan ibadah sunnah muakkadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri. Muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini, pada kajian yang sangat berbahagia ini, akan kita kaji tentang keutamaan sholat tarawih atau Qiyamul Ramadan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Qiyamul Ramadan, sholat tarawih yang pertama adalah diampuni segala dosa yang telah lalu. Ini merupakan keutamaan daripada melaksanakan sholat tarawih. Dalam hadis Rasulullah SAW
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang mendirikan sholat di malam Ramadan penuh dengan keimanan dan harapan, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Inilah kaum muslimin keutamaan qiyamul Ramadan. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai kaum mukmin, jangan sampai tidak melaksanakan qiyamul Ramadan. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahkan para sahabat setelah mendengar apa yang dikisahkan oleh istri pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, Rasul itu sebagai manusia yang maksum, manusia yang bersih dari dosa, dia tidak pernah henti-hentinya melakukan sholat qiyamul Ramadan, bahkan sholat tahajud dalam setiap hari dia tidak pernah meninggalkan dalam setiap malamnya. Apalagi kita ini sebagai manusia biasa, umat Rasul, maka kita tidak boleh meremehkan begitu saja dengan adanya ibadah yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, siapa yang melanjutkan adalah para sahabat. Antaranya yang mengamalkan, yang menganjurkan daripada sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu adalah Umar bin Khattab. Memang pada zaman Nabi dulu ketika masih hidup, Nabi melaksanakan dengan sendirian. Jadi dilaksanakan oleh Nabi sendirian. Kemudian Nabi melaksanakan di masjid secara berjamaah hanya 3 kali. Setelah itu Nabi tidak pernah melakukan secara berjamaah lagi. Namun kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dengan menganjurkan dalam rangka ukhuwah Islamiyah, mempersatukan umat Islam, dia memerintahkan para pengikutnya yaitu kaum mukmin dan melakukan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Dan pada waktu itu adalah sebagai imam adalah Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab. Itu adalah imam yang pertama kali melaksanakan daripada sholat tarawih di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala 1 malam penuh. Nah, ini merupakan keutamaan sholat tarawih. Bayangkan kalau pahala itu kita dapatkan dalam 1 waktu, kemudian pahalanya mendapatkan 1 malam penuh. Sebagai umat Islam, kalau tidak melakukan, maka kita rugi besar. Itu kalau kita menghitung-hitung pahala. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Wajah dan Nasai, yang bunyinya
man qama ma'al imama hatta yansharifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka untuknya dicatat seperti ibadah semalam. Nah, ini para kaum mukmin, tentunya kita tidak rugi melakukan ibadah sholat qiyamul Ramadan. Begitu banyak pahala yang dilipat gandakan, itu besar pahalanya. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ibadah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang takwa adalah melakukan sholat, melaksanakan ibadah sholat. Dalam surat Al-Baqarah jelas, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Tanda-tanda orang yang takwa, melakukan ibadah sholat. Kemudian di dalam tujuan melakukan ibadah puasa Ramadan ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu bagaimana? Ya orang beriman yang melakukan perintah Allah, diantaranya adalah sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yakni melakukan ibadah sunnah qiyamul Ramadan. Hadirin jamaah dan kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak lupa para pemirsa, di antara keutamaan-keutamaan itu, dan kita juga harus mengutamakan. Keutamaan apa? Ibadah kita ini jangan hanya mengejar pahala, tapi yang kita utamakan adalah ibadah kita ini sesuai, utamanya sesuai dengan tuntunan Rasul kita, sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Inilah para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas dalam surat Al-An'am itu, dalam ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini para hadirin, para pemirsa, ibadah kita ini diantara kita mengetahui keutamaan, lebih utama lagi adalah bahwa ibadah kita ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan kita harus kita utamakan terlebih dahulu. Demikian para pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Summassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.